Selamat pagi, selamat jumpa dalam ibadah doa pagi di hari yang Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita masih bisa jumpa lagi dengan tubuh yang sehat. Sebelum saya bacakan firman Allah, terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami dengan hari yang baru, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Sebelum aktivitas kami di hari ini, terlebih dulu kami mau dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara doa pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan satu ayat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, dalam Galatia pasal yang ketiga dari Alkitab ini diberi tema dibenarkan oleh iman. Jadi manusia dibenarkan bukan karena mengikuti hukum Taurat. Injil adalah berita bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah dalam Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman atas dosa manusia melalui berita yang semua manusia dianugerahkan oleh Roh Kudus. Manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menjadikannya layak menerima berkat-berkat tersebut. Hanya satu saja yang dituntut, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, kita harus memilih percaya dan hidup. Contoh Bapak Abraham, dia percaya dan dia menerima hidup. Atau melakukan hukum Taurat dan berada di bawah kutuk. Paulus sudah tunjukkan bahwa Abraham dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman. Dan bahwa semua orang percaya seperti Abraham percaya adalah anak-anak Abraham. Haleluya. Nah, Paulus meminta jemaat Galatia untuk memilih. Yang pertama, hidup oleh iman dan beroleh keselamatan, atau hidup dari pekerjaan hukum Taurat dan berada di bawah kutuk. Saudara, kedua-duanya itu berdasarkan firman Allah. Yang pertama ditulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Dan yang kedua dalam kitab Musa, yaitu Imamat 18 ayat yang ke-5. Kedua-duanya adalah firman Allah. Kedua-duanya menawarkan hidup. Dan dalam ayat yang ke-11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Kemudian ayat 12 dikatakan, siapa yang melakukannya, hukum Taurat, akan hidup karenanya. Namun yang pertama menawarkan hidup kepada orang yang percaya, dan yang kedua, ketaatan adalah jalan keselamatan. Saudara, yang pertama tadi mengatakan Allah
yang membenarkan, dan yang kedua mengatakan saya bisa mengerjakannya sendiri, yaitu Taurat, saudara-saudara. Tetapi dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, jadi benar bahwa setiap orang yang melakukan seluruh hukum Taurat akan hidup karenanya. Tetapi kalau kita mengabaikan satu bagian daripadanya, kita bersalah terhadap seluruhnya. Jadi walaupun seluruh hukum Taurat itu kita dapat lakukan, tetapi kalau kita abaikan salah satu daripadanya, kita bersalah terhadap seluruhnya. Jadi sejak kejatuhan Adam dalam dosa, tidak ada lagi seorang manusia kecuali Yesus Kristus yang menuruti hukum Taurat. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3. Surat Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 katakan, semua orang yang telah hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena tidak seorang pun yang mampu hidup menurut hukum Taurat. Saya ulangi, tidak seorang pun yang mampu hidup menurut hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengharapkan keselamatan dari ketaatan kepada hukum Taurat. Dan memang tidak ada manusia yang diselamatkan oleh hukum Taurat. Puji Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Yesus sudah lakukan itu semuanya untuk kita, supaya kutuk yang kita terima dipikul oleh Yesus. Dia dijadikan kutuk untuk kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ketiga katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa manusia. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdayanya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan, itu semua Yesus telah kerjakan buat kita. Bahkan di Galatia pasal 4 ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Puji Tuhan,
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Puji Tuhan, tanpa Yesus mati di kayu salib, kita masih tetap menanggung kutuk dosa. Tetapi karena kutuk dosa kita, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, maka dosa-dosa kita juga diangkat oleh Yesus. Kita bebas dan kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan, mengucap syukur buat salib yang sudah dipakai untuk kematian Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih Yesus telah menjadi kutuk karena dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami orang-orang berdosa supaya kami terlepas dari hukuman kekal di dalam api neraka. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pengorbanan-Mu. Dengan apa kita dapat membalas kemurahan Tuhan? Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Selain kita hidup menurut pimpinan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dengan bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang susah. Tuhan datang jamah dan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, mereka dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah selamatkan kami. Oleh sebab itu, pakai kami menjadi berkat untuk menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini memberkati kami. Pakai kami supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkati kami, tolong kami buka jalan supaya hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akhiri acara doa pagi dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.